Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin. Saya dari SD 3 Tanggul Bundung, Kecamatan Sugi, Kabupaten Tulungagung. Di sini saya bersama rekan saya. Nama saya Tika Yuastuti dari SDN 2 Tanggul Wulahan. Dan saya Nanik Mutahara dari SDN 2 Tanggul Wulahan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nani, Bu Ati. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah siap untuk kegiatan coaching? Insya Allah sudah siap. Sebelum melakukan kegiatan coaching, saya ingin tahu apa yang sudah disiapkan hari ini. Untuk kegiatan coaching ini saya sudah membaca bagaimana triknya untuk menjadi seorang coach, yaitu diantaranya mendengarkan penuh, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Oke, sungguh luar biasa. Tambah satu lagi ya Bu, nanti menggunakan model TIRTA itu ya. Ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Baik, tidak usah berlama-lama, silakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Bu Atik sendiri bagaimana? Ya, alhamdulillah baik juga Bu Nani. Ada apa kemarin sempat minta waktu untuk ngobrol-ngobrol katanya? Iya, gini Bu Nani. Saya itu bingung dengan anak saya, siswa saya kemarin itu PTS itu kan mendapat nilai 100 semua. Tapi pada hari-hari dia itu nilainya di bawah rata-rata semua Bu. Tetapi kok PTS kemarin langsung saya koreksi, nilainya itu sempurna 100 semua. Bayangkan dari mana dapatnya seperti itu. Saya itu bingung dari mana anak tersebut dapatnya. Oh, jadi Bu Atika ada temuan di kelasnya anak yang awalnya biasa-biasa, ketika kemarin PTS itu dia mendapatkan nilai yang meningkat drastis setelah dikoreksi. Iya, seperti itu Bu Nani. Bu Atika pengen tahu gitu ya. Iya. Apa penyebabnya, atau dia memang sudah belajar dengan baik, beda dengan yang lainnya karena PTS. Iya. Karena dari temuan itu apa yang Bu Atika lakukan? Kemarin itu saya lakukan gini Bu Nani. Saya itu juga jalan-jalan di anak ini ngerpek ya, saya itu seperti itu. Terus jalan-jalan, ternyata iya di bawah mejanya ada buku ternyata Bu Nani. Terus tapi saya diam saja, saya tidak langsung menegur dia, saya hanya diam saja, hanya bukunya saja saya ambil seperti itu. Jadi setelah tahu itu Bu Atika melakukan keliling kelas, Iya. Ingin tahu apa sebenarnya yang ada di kelasnya, ternyata menemukan itu. Iya. Nah, setelah menemukan itu mungkin Bu Atika punya pikiran ya seharusnya bagaimana anak-anak ini gitu. Iya. Seharusnya kalau waktu ulangan, anak-anak ulangan, buku, tas itu kan ditaruh di luar semua toh Bu. Jadi seperti itu, ingin saya seperti itu. Jadi meskipun mendapat nilainya 60, katakanlah 70, tapi dia itu jujur hasil kerjanya sendiri, bukan mencontek seperti itu. Ingin saya seperti itu tidak tahu kok bukunya di bawah itu kok. Saya juga kaget juga Bu Nani, loh kok anak bawa buku, saya seperti itu. Setelah seperti itu mungkin Bu Atika punya rencana-rencana yang akan dilakukan ya untuk menghandle anak-anak itu, mungkin nanti tidak, yang efeknya tidak hanya kepada anak itu saja. Iya. Kemarin juga sudah saya hasilnya
hasil soalnya itu sudah saya kemarin hasil ulangannya itu Bu yang nilainya 100 semua kemarin saya sudah kasih catatan kecil di atasnya, terus saya suruh bawa ke rumah, saya suruh mengasihkan orang tua biar orang tua itu melihat catatan apa yang ada di soalnya itu, seperti itu yang saya lakukan kemarin. Oh, jadi Mbak Atika sudah memberitahu orang tuanya langkah awal memberitahu orang tuanya bahwa anaknya ini yang terjadi gitu, akan ada perhatian gitu ya. Kemudian selanjutnya apa yang akan Bu Atika lakukan? Ini gambaran saya ini selanjutnya kok saya juga ingin kepada Bapak Kepala Sekolah meminta supaya pengambilan raport untuk PTS ini supaya dihadirkan orang tua Bu Nani. Jadi maksud saya biar Bapak Kepala Sekolah juga memberikan pencerahan kepada wali murid supaya pendidikan karakternya ke anak mengenai kejujuran itu juga bisa diterapkan. Selain saya sendiri di kelas kepada anak juga seperti itu, tapi nanti kalau mungkin wali murid semua, bukan hanya kelas 5 saja Bu Nani. Jadi kelas 1 sampai ke kelas 6 nanti diberi pencerahan semua supaya anaknya itu pendidikan karakternya kepada anak bisa diterapkan dengan baik gitu Bu Nani. Ya, jadi tangganya Bu Atika ketika raportan nanti wali murid dihadirkan, kemudian diberi pencerahan oleh kepala sekolah bahwa nilai juga penting, tetapi karakter lebih penting gitu ya Bu. Iya seperti itu Bu Nani. Terus mungkin ada prioritas yang akan penjenengan lakukan di awal-awal ini. Iya, yang saya lakukan awal ini mungkin nanti saya juga memberi pencerahan kepada anak-anak. Yang awalnya mungkin semua dulu Bu Nani. Jadi semua itu saya lakukan pencerahan kepada anak bahwa nilai itu didapat harus dengan kejujuran, tidak harus dengan mencontek seperti itu. Setelah itu nanti saya pikiran saya pengen menghadirkan 2 anak itu tadi Bu Nani yang membawa buku itu, saya suruh ke kantor, mungkin nanti saya ajak sharing juga sama dia kenapa, alasannya apa kok membawa buku seperti itu. Rencana saya seperti itu Bu Nani. Dari pembicaraan ini tadi saya lihat yang tadinya Bu Atika nampak galau gitu ya. Iya. Sekarang sudah kelihatannya sudah ada wajah-wajah yang penuh semangat gitu. Apa yang penjenengan rasakan sekarang? Yang saya rasakan gini Bu Nani, yang kemarin itu sebelum saya sharing dengan Bu Nani bingung gimana ya caranya, apakah apa ya yang akan saya lakukan supaya anak saya itu bisa berubah, tidak seperti itu lagi, seperti itu. Ini kok sudah ada gambaran, rencana saya, akhirnya saya gambarnya mungkin memanggil orang tua waktu pengambilan raport, memanggil anak, seperti itu benar. Ini sudah ada gambaran untuk kedepannya saya seperti itu. Jadi berarti kan sudah punya nanti langkah-langkahnya yang akan direncanakan sudah tergambar jelas ya. Ini sudah mungkin. Baik Bu Atika, karena mungkin ya waktu kita sudah ngobrol-ngobrol tadi. Terima kasih sudah mempercayai saya sebagai teman untuk sharing. Apa yang sudah penjenengan sampaikan itu tadi juga menginspirasi saya. Mungkin nanti kalau saya menemui peristiwa seperti itu, saya bisa melakukan hal yang sama. Terima kasih kembali Bu Nani atas waktunya yang sudah diberikan Bu Nani untuk saya ajak sharing seperti itu. Baik Bu Atika, mungkin bisa kita akhiri, semoga bisa berjalan dengan lancar semua rencana tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai Bu? Sudah Pak. Bu Ati, apakah sudah
ada gambaran-gambaran untuk memperbaiki setelah proses coaching tadi? Insya Allah sudah Pak. Ini Sudah. sementara di pikirannya sudah ada yang mau dilakukan seperti itu. Padahal awal tadi Ya, bingung juga. gitu ya. Iya, bingung. Berarti kan proses coaching ini sangat membantu kita sebenarnya Iya. sebagai guru untuk pecahkan masalah. Betul. Baik, ini tadi sudah saya nilai, akan saya berikan penilaiannya untuk proses coaching ini. Nah, untuk alur tirta sudah memenuhi semua. Menurut saya sudah sangat baik karena tujuan sudah ada, kemudian identifikasi masalah sudah jelas, kemudian rencana aksinya juga ada, dan tanggung jawab akhirnya atau eksekusi rencana itu sudah ada. Saya kira sangat baik sekali, perlu ini nanti disampaikan pada rekan-rekan saya yang lain. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Arif dan Ibu Nani, bagaimana persiapannya untuk praktek coaching? Apakah sudah siap? Ya, terima kasih Ibu Atika sebagai observer. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan berbobot kepada Bu Nani selaku coach, dan juga saya akan menghadirkan diri saya secara penuh sehingga apa yang dipermasalahkan oleh coach bisa terselesaikan dengan baik. Ya, tapi jangan lupa Bapak Arif untuk melaksanakan model tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik. Baiklah, kita tidak usah lama-lama. Monggo disilahkan untuk melakukan praktek coaching. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Nani. Pagi Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Kemarin kan tidak sengaja kita berjumpa, tapi katanya Bu Nani memiliki sedikit permasalahan, ingin mengajak saya untuk ngobrol-ngobrol begitu. Itu sebenarnya bagaimana? Boleh Jadi, diceritakan? ya, terima kasih sebelumnya Bapak sudah meluangkan waktu kita bisa sharing bersama. Jadi gini Pak, dalam setiap pembelajaran itu di akhir-akhir ini saja, sepertinya kok anak-anak itu setiap hari saya ajari itu kok kurang antusias begitu. Mereka cenderung suka bermain-main, ngobrol gitu. Itu saya tuh jadi bingung, apa ya kira-kira yang kurang dari saya. Mungkin saya perlu pembenahan, tapi saya mulai dari mana gitu. Baik. Ini Bu Nani kan percaya sama saya. Nah, sebenarnya tujuannya Bu Nani yang akan Bu Nani dapatkan ini ketika setelah berbincang-bincang ini apa yang Bu Nani harapkan dari teman-teman ini? Ya, nantinya saya akan bisa menghandle anak-anak, mengantarkan mereka, bisa melakukan pembelajaran yang bermakna untuk anak-anak. Jadi kalau pembelajarannya itu mereka sukai, mereka merasa nyaman, begitu kan enak, gitu bisa masuk dalam otaknya. Gitu. Jadi ada pembelajarannya bisa lancar, kemudian tujuan pembelajaran bisa tercapai gitu ya Bu? Iya. Baik. Kemudian ini begini, menurut Ibu nih, apa yang menjadi akar permasalahan dari kondisi anak-anak yang Ibu keluhkan itu? Bagaimana? Nah, ya itu tadi Pak. Sebenarnya saya sudah mencoba beberapa metode ya. Saya coba untuk klasikal, gitu. Tapi ketika klasikal itu saya ada di sebelah sini, mereka yang di sebelah sana rame, saya di depan, yang di belakang idik-idikan gitu. Terus saya coba untuk kelompok, tambah saya rame, mereka ngobrol dengan teman-temannya. Saya juga berpikir ini atau mungkin karena memang sudah masanya anak-anak ini memang suka ngobrol, suka bercanda begitu. Jadi saya harus terus mencari jalan untuk agar mereka itu bisa fokus dalam pembelajaran. Berbagai macam saya coba, tapi
kemarin itu saya pernah mencoba gini Pak. Saya coba itu untuk membuat laporan seperti buklet begitu. Mereka ternyata antusias dengan buklet itu. Ada yang nempel-nempel, ada yang gunting-gunting gitu. Nah, oh seperti ini mereka karakternya. Jadi dari situ saya juga mulai berpikir untuk melakukan yang lainnya gitu. Baik sekali. Kalau saya tangkap dari permasalahan Bu Nani itu awalnya mereka memang di dalam kelas terus ya, meskipun beberapa metode yang diberikan, tapi tetap ada di dalam kelas. Nah, saran saja ini untuk istilahnya berinovasi seperti media pembelajaran ataupun model pembelajaran yang relevan. Dan tadi sudah dicoba, ternyata luar biasa sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, kalau anak kurang baik dalam tanda petik nakal, dengan anak yang baik itu, anggap saja yang tidak baik itu skala 1 sampai dengan yang baik sekali, yang enak sekali itu 10. Kira-kira skalanya secara mayoritas di kelas itu berapa? Untuk sementara ini ya, kalau nakal enggak sih Pak anak-anak itu, cuman ya itu tadi mereka itu kurang begitu, sepertinya kurang begitu menyukai dengan cara yang saya sajikan begitu. Harus ada pembenahan. Begini Bu, kalau sudah tadi sudah dicoba, ternyata dengan buklet, padahal sebelumnya belum dilakukan sama sekali, ternyata mereka antusias. Nah, dari sini ternyata sebenarnya luar biasa nih idenya Bu Nani. Nah, rencana aksi yang akan Ibu lakukan, kalau di awal ini sudah ketemu titiknya ini, sedikit ketemu titiknya ini, rencana aksi yang akan dilakukan itu apa saja? Jadi dari temuan yang sudah saya lakukan membuat buklet, mereka ternyata antusias. Itu kemudian untuk memantapkan persepsi saya, itu saya buatkan angket untuk sebenarnya mereka itu gaya belajarnya bagaimana sih. Ternyata murid saya itu satu kelas hampir mayoritas itu anaknya kinestetik visual. Jadi kalau saya ceramah itu pantesan mereka tidak mau audionya nggak masuk ya. Mereka tidak suka diceramahi terlalu lama. Jadi dengan begitu sudah ketemu masalahnya. Saya ubah untuk ceramahnya hanya paling tidak 5 menit. Kemudian saya berikan tugas-tugas proyek ya seperti itu, seperti membuat buklet, terus membuat seperti poster, begitu mereka sangat suka. Kemudian saya ajak ke lapangan, ke taman untuk penelitian ada pohon-pohon begitu, saya bentuk daunnya bagaimana, kayunya bagaimana, itu sangat mereka sukai yang seperti itu ternyata. Betul. Rencana aksi yang panjenengan akan lakukan itu luar biasa. Itu luar biasa menurut saya, itu sebuah transformasi, lompatan dari awal menjadi seperti sekarang, kemudian rencana aksinya juga seperti itu, luar biasa. Nah, pertanyaan saya yang terakhir itu, kapan kira-kira Bu Nani akan melaksanakan rencana-rencana tersebut? Jadi apakah rencana memang sudah ditata sedemikian rupa atau masih gelundungan atau bagaimana, dan kapan melaksanakannya? Ya, ini sementara ini tadi kan sudah saya observasi, ketemu itu, terus saya mencoba-coba untuk ya itu tadi yang sudah saya lakukan. Ketika saya mencoba untuk membuatkan video slide, ternyata saya gagal di situ. Mereka tidak suka dengan yang seperti itu. Jadi saya akan merencanakan mungkin nanti ke depannya saya harus membuatkan pembelajaran itu semacam proyek dan produk untuk mereka. Jadi setiap pembelajaran itu mereka harus membuat satu produk, misalkan
untuk ini pembelajarannya kan tentang bumi gitu. Mereka ada yang bisa menggambar bumi, kemudian dan peredaran. Dengan begitu sudah saya coba itu ketika kemarin saat hanya diskusi kemudian presentasi, itu yang maju presentasi itu Hopipa dulu Pak. Nah, tapi untuk sekarang ini ketika sudah saya coba ada gambar-gambar yang mereka tampilkan itu semua satu kelompok ikut maju, ikut maju meskipun hanya pegang gambarnya saja, yang menjelaskan hanya beberapa orang itu kan. Nanti bisa bergantian atau saling melengkapi kan gitu saya instruksinya. Tapi kelihatannya begini, ini terakhir nih saya. Tadi bertemu dengan saya di awal tadi, Bu Nani terlihat kebingungan. Tapi di akhir sesi ini ternyata Bu Nani sangat luar biasa, ketemu semua ide-idenya itu. Nah, bagaimana perasaan penjenengan sekarang ini? Alhamdulillah Pak, setelah kita sharing ini tadi, semua unek-unek sudah saya keluarkan. Jadi paling tidak ada orang lain yang memahami, mengerti, dan itu bisa sangat membantu, sangat menyegarkan dan memberi semangat bagi saya untuk melangkah. Luar biasa. Jadi di sini saya juga tidak lebih baik daripada Bu Nani. Kita saling sharing. Ternyata luar biasa sharing ini, kegiatan coaching luar biasa. Waktu sudah semakin siang. Karena semua tujuan sudah selesai, kita akhiri Bu. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Arif sudah berkenan mendengarkan apa yang saya alami, apa yang saya butuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke observer. Terima kasih Pak Arif dan Bu Nani. Baik, coaching hari ini luar biasa sekali. Bu Nani punya masalah bisa terselesaikan dengan teknik coaching dengan model Tirta itu tadi ya Pak ya. Jadi Bu Nani masalahnya seperti itu sudah bisa teratasi dengan baik, rencananya juga sudah ada, tujuannya tadi identifikasi, reaksinya juga ada, terus tanggung jawabnya yang akan dilakukan Bu Nani akhirnya apa sudah ada semua. Jadi teknik praktek coaching hari ini ternyata luar biasa. Ya, terima kasih juga pada Pak Arif dan Bu Nani. Baik Bu Atika dan Pak Arifin, kita bertemu di siang hari ini untuk melakukan praktek coaching bersama-sama. Bu Atika, bagaimana persiapannya? Baik Bu Nani, persiapan hari ini sudah siap sekali untuk melakukan praktek bersama Bapak Arif. Yaitu pertama kehadiran penuh, kami sudah hadir. Terus yang kedua yaitu kami pertanyaan-pertanyaan sudah saya siapkan untuk Bapak Arifin, pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu Nani. Ya baik, terus untuk ini nanti yang panjenengan lakukan akan menggunakan metode apa dalam praktek coaching ini? Baik, untuk praktek kali ini saya menggunakan model Tirta Bu Nani, yaitu tujuan. Jadi saya tadi menanyakan tujuan dulu kepada Pak Arif, terus mengidentifikasi masalahnya. Yang keempat itu rencana aksi. Jadi rencananya Bapak Samsul itu nanti bagaimana. Yang keempat yaitu tanggung jawab. Jadi bentuk tanggung jawabnya Bapak Samsul nanti bagaimana gitu Bu Nani. Baik, berarti Bu Atika sepertinya sudah sangat siap ya. Insya Allah siap. Ibu Bapak, hari ini kita akan melakukan praktek coaching Bu Atika selaku coach dan Pak Arif selaku coaching. Nah, bisa kita mulai, silakan untuk melakukan praktek ini. Ya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Adi. Ya, bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Kemarin Bapak Samsul bertanya
Oh iya, oh iya. Kenapa dapat potong? Ya, kemarin Bapak Samsul kok sampai kirim pesan chat, katanya ingin berbincang-bincang dengan saya. Ya. Nah itu ada masalah apa sebenarnya? Gini Bu, saya memiliki masalah. Saya pikir sendiri kok bingung. Kebetulan saya harus bertanya sama teman saya yang saya anggap bisa, yaitu dengan. Dan kebetulan kemarin Bu Atika repot juga, jadi alhamdulillah sekarang bisa bertemu. Jadi ada anak saya baru itu pindah dari sekolah swasta. Saya kira baik-baik saja, ternyata anak saya pendapat Zakaria. Jadi anak saya Zakaria itu belum bisa membaca, berhitung dan menulis. Jadi bingung saya harus model bagaimana ini pembelajaran yang saya lakukan itu bagaimana, sedangkan teman yang lain sudah cepat sekali mengikuti pelajaran gitu. Oh gitu. Jadi Bapak Samsul itu mendapat murid baru dari Iya. SD lain mungkin seperti itu, yang ternyata anaknya itu masih di bawah rata-rata dari Iya. teman-temannya gitu ya Pak ya. Jadi Bapak Samsul bingung untuk Iya. bagaimana caranya membuat anak itu seperti anak-anak yang lain. Betul sekali. Gitu, ya. Jadi ini Pak, terus yang Bapak Samsul ingin dapatkan dari percakapan ini nanti apa? Begini Bu, dengan ngobrol santai seperti ini, saya mengharapkan bantuan, saran agar saya bisa menemukan ide-ide saya, kekreativitasan saya ini untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi ini, sehingga anak saya minimal lah bisa pandai dalam menulis, membaca dan berhitung meskipun tidak seperti teman-teman yang lain. Oh, jadi begitu. Jadi Bapak Samsul inginnya anaknya itu juga bisa mengikuti meskipun mengikutinya belum apa ya? IBK. Oh, jadi Bapak Arif itu punya murid yang barusan pindah ke sekolahnya Bapak Arif, dan ternyata murid tersebut membutuhkan perhatian khusus karena dia belum bisa membaca dan menulis gitu ya Bapak Arif. Iya. Jadi seperti itu. Baik, dari pembicaraan ini nanti apa yang mungkin Bapak Arif ingin dapatkan gitu Pak? Begini Bu, sebenarnya saya kan bingung. Saya harus bagaimana ini agar anak saya bisa seperti teman-temannya. Nah, saya akhirnya kan menghubungi Bu Atika, akhirnya kita bisa ngobrol seperti ini agar ide-ide saya itu bisa muncul. Jadi dengan saran penjenengan itu saya bisa memunculkan ide-ide saya sehingga saya bisa menghadapi tantangan ini. Oh seperti itu. Jadi Bapak Arif dari percakapan ini ingin memunculkan ide-ide yang seperti apa, mungkin untuk mengatasi masalahnya Bapak Arif itu ya. Terus selama ini yang sudah Bapak Arif lakukan itu apa? Jadi yang saya lakukan masih sebatas saya menuliskan anak tersebut tulisan saya yang saya perbagus begitu, kemudian anak saya tersebut saya suruh menulis ulang, kemudian saya suruh membaca. Tapi sungguh kesulitan, jadi saya pun juga merasa bingung. Satu bingung, dua jengkel juga. Masa yang pertama A, di sebelah kanan dua huruf lagi A tidak bisa, padahal A dan A depan sama, ini bingung lagi. Jadi hanya masih sebatas itu saja gitu. yang saya lakukan. Jadi yang dilakukan Bapak Samsul masih sebatas seperti itu tadi ya Pak ya. Terus kalau menurut Bapak Samsul, idealnya anak yang kelas 4 itu seperti apa? Nah, begini Bu. Menurut Bapak Samsul? Minimal anak-anak sudah bisa membaca lancar, berhitung baik, di dasar-dasar hitung baik, kemudian juga menulis yang baik. Jadi tidak ada kesalahan kalau harus banyak sekali huruf vokal konsonan itu juga menulisnya benar. Masalah kognitif itu sudah lain lagi, jadi idealnya harus sudah seperti itu karena sudah kelas tinggi. Menurut saya seperti itu. Berarti menurut Bapak Samsul idealnya anak itu sudah bisa
setidaknya juga sudah bisa membaca karena Betul. harus sudah mengerti huruf konsonan itu tadi Iya. ya Pak ya. Oh baik. Terus sampai sekarang apa yang sudah dilakukan untuk mendampingi mereka selain konsonan itu tadi? Iya, gini Bu, saya ini tadi di awal udah masih bingung ya Bu. Setelah berjalan kok saya punya gagasan ini, Iya. terbang itu kayak terbang. Mungkin saya harus membuat apa istilahnya buku-buku apa ya, modul lah dari saya bisa ambil dari Google, dari beberapa, kemudian saya ambil yang menurut saya relevan, kemudian saya gabung jadi satu. Tapi ini masih terbersit sekarang ini Bu, setelah berbincang ini. Sebelumnya kenapa seperti ini tidak bisa saya lakukan gitu. Mungkin saya akan seperti itu, kemudian juga saya akan memberikan waktu luang. Jadi ketika saya memberikan tugas pada anak terus akan saya bawa pindah tempat gitu agar lebih fokus. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Jadi rencananya Pak Samsul itu seperti itu. Iya. Jadi anak-anak mungkin nanti diajak pindah kelas lain mungkin atau Iya, ruangan mungkin lain diajari privat iya, gitu ya Pak ya. privat Itu sendiri seperti ya itu. Bu, sendiri yang Terus mungkin ada rencana lain yang lebih untuk mengajari anak tersebut. Mungkin begini Bu. apa ya, mungkin dicarikan buku-buku mungkin seperti itu. Iya. Sebenarnya saya juga bingung. Kenapa di awal saya tidak bisa berpikir sejauh itu? Iya. Tapi dengan Bu Atika membantu saya ini, itu akan saya lakukan. Karena kebetulan di perpustakaan juga banyak bacaan-bacaan anak-anak seperti itu. Ini akan saya lakukan. Terima kasih sarannya Bu, nanti akan saya carikan yang relevan dengan anak saya itu. Kemudian akan saya gabung, selain saya akan membuat modul-modul bergambar dari Google. Gitu. Mungkin dari pembicaraan ini tadi Pak, mungkin ada yang lebih fokus, ada yang lebih prioritas untuk Bapak Samsul lakukan supaya membuat anak tersebut segera bisa meskipun tidak sama dengan yang kelas 4 yang sudah pandai-pandai itu, mungkin seperti itu. Ada rencana lain yang prioritas, maksud saya seperti itu. Kemungkinan saya nanti akan bekerja sama dengan orang tua. Jadi mungkin saya akan pergi ke orang tuanya Bu. Kebetulan orang tuanya, ibunya memiliki bayi, ayahnya pedagang. Jadi kalau siang jam-jam kerja tidak bisa. Nanti kemungkinan saya akan berkunjung ke sana setelah maghrib. Tentunya saya harus melakukan perjanjian dulu via WA begitu kapan adanya. Saya juga minta tolong pada orang tuanya untuk membantu saya. Jadi kalau untuk mendampingi, kalau di sekolah saya semangat tapi di rumah dibiarkan kan juga tidak bisa. Jadi harus ada kolaborasi antara guru dan orang tua gitu ya Pak ya. Baik Pak Samsul, apa yang kita bicarakan mungkin karena waktunya sudah siang, mungkin seperti itu. Apa yang didapat dari pembicaraan ini tadi Pak? Luar biasa. Di awal saya memang benar-benar bingung. Kenapa kok saya bingung? Karena saya harus menjadi 2 guru untuk satu kelas murid saya. Tapi yang satu butuh perhatian, yang lain juga butuh perhatian. Jadi yang kita bicarakan tadi saya benar-benar tidak mampu untuk mengeluarkan ide. Tapi setelah kegiatan coaching ini itu luar biasa. Saya bisa berpikir saya akan merencanakan atau melakukan sesegera mungkin untuk mengumpulkan buku-buku di perpustakaan yang relevan tentunya. Kemudian saya juga akan kerjasama dengan rekan sejawat. Kalau saya misalnya ada rapat dan sebagainya, saya minta tolong ke teman saya untuk membantu saya karena ada modulnya tadi. Kemudian saya akan bekerjasama dengan orang tua. Tentunya segala pihak harus saya libatkan agar mempercepat seperti pertanyaan itu tadi, mempercepat anak tersebut bisa membaca. Bisa seperti anaknya yang lain itu tadi Pak ya. Tanpa seperti ini ide saya tadi tidak bisa keluar. Jadi saya sangat senang sekali ini tadi Bu. Baik Bapak Arif, mudah-mudahan apa yang Bapak Arif
rencanakan untuk menjadikan anaknya yang kurang bisa membaca tadi dia bisa membaca dengan lancar, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik dan masalah-masalah yang dialami Bapak Arif bisa terselesaikan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bapak Arif. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Arif dan Ibu Atika sudah menyelesaikan praktek coaching hari ini. Saya sebagai observer akan menyampaikan hasil dari data yang sudah saya tangkap dari panjenengan berdua. Untuk dari panjenengan berdua tadi untuk yang kemitraan sudah sangat nampak sekali, sangat bagus. Jadi seperti seorang sahabat yang sedang sharing, tidak ada yang saling menggurui begitu, itu sudah sangat bagus. Kita sudah masuk dalam mengikuti prinsip coaching kemitraan. Kemudian dari beberapa galian pertanyaan itu sudah saya lihat sudah fokus dari apa yang akan panjenengan kembangkan untuk dipecahkan. Jadi itu masukan dari kami sebagai observer. Mudah-mudahan semua ini bisa kita laksanakan nanti di lapangan di sekolah kita masing-masing, gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Demikian praktek coaching yang kami lakukan. Saya Nani Mutahharoh dan Ibu. Saya Atika Yuasuti. Dan saya Samsul Arifin. Mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.